Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Akbar Febriansyah, mahasiswa Sosiologi Universitas Nasional. Pada kali ini, saya akan membahas materi Sosiologi Perdesaan dengan tema Data Desa Presisi untuk Perencanaan Pembangunan Desa, di mana saya akan membahas dua hal. Yang pertama, mengapa kita membutuhkan data desa presisi untuk perencanaan pembangunan desa? Karena dengan data yang baik dan data yang tervalidasi dengan sempurna, maka perencanaan desa akan memberikan muatan yang tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam proses perencanaan desa. Berbeda dengan studi manajemen yang mengatakan bahwa perencanaan yang baik adalah dimulai dari data yang benar dan tepat. Pada kesempatan kali ini, kita ingin mencoba membuktikan dan menunjukkan bahwa orang Indonesia bisa mereproduksi data dan bisa menghasilkan data presisi yang tingkat akurasinya tinggi. Dalam hal ini, terdapat 3 konten yang perlu diperhatikan dalam kaitan pemberdayaan masyarakat desa. Yang pertama, visi Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024 yang direncanakan oleh Badan Pengawas Pembangunan Nasional yang berisi tentang bagaimana masyarakat Indonesia hidup maju, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, Undang-Undang Desa 5 tahun yang berisi tentang rekognisi dan subsidiaritas. Yang ketiga, 5 narasi baru tentang desa. Yang pertama, desa dalam kawasan lindung dan perkebunan. Kedua, peran kecamatan. Yang ketiga, kebijakan 1 data dan 1 indeks desa. Yang keempat, sistem informasi desa. Dan yang kelima, layanan dasar. Di mana kelima narasi tersebut mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dalam konteks pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan menghadirkan adanya keniscayaan revolusi 4.0 yang ditandai dengan fenomena disruptive innovation yang berisi tentang precision, drone, digital technology, artificial intelligence, dan big data. Yang kedua, mengapa polemik data di Indonesia tidak pernah selesai? Sebab penyajian di dalam angka statistik dianggap sebagai syarat kepentingan. Ketika pemerintah mengungkapkan keberhasilannya dengan angka, tidak sedikit publik yang menyangkal hal tersebut. Penyangkalan itu terjadi karena antara data yang ada dengan fakta yang ada tidak pernah sesuai. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa sebab yang terjadi. Di antaranya, yang pertama, warga desa ditempatkan sebagai objek dalam penyusunan dan pengelolaan data sebagai basis perencanaan desa. Sensus, survei, dan sejenisnya yang digunakan sebagai syarat dengan persoalan presisi hanya meletakkan sumber data kepada responden dengan tidak mempertimbangkan sumber lain. Yang masih menjadi persoalan tersendiri, data dengan potensi desa hanya mengandalkan sumber responden dari kepala desa saja atau sekretaris desa. Yang kedua, kurangnya kreativitas dalam pendekatan penyusunan dan pengelolaan data desa. Adanya sensus atau survei bisa terjadi karena satu-satunya pendekatan yang digunakan dalam penyusunan database desa, di mana pendekatan tersebut melibatkan partisipasi orang desa dalam pengumpulan data yang masih minim. Yang ketiga, minimnya akses data, khususnya data desa berbasis spasial. Hal ini terjadi karena masih banyak desa di Indonesia yang memasang sketsa data di kantor desanya sehingga menunjukkan data desa masih belum bisa berbasis spasial. Yang keempat,
Rendahnya sumber daya manusia aparat desa, khususnya pengurus RT sampai dengan pengurus desa, di mana pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan dan resiliensi yang rendah terhadap disrupsi yang dihadapi desa adalah deretan persoalan sumber daya manusia yang dihadapi desa saat ini. Yang kelima, umumnya data desa disusun dan diolah secara manual. Tidak sedikit data desa yang ditampilkan dalam bentuk tulisan tangan dan data yang tersaji dalam sistem informasi masih sekedar memindahkan data desa yang manual ke dalam sistem. Dalam hal ini, selain itu juga dibahas tentang 7 isu strategis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membantu data presisi. Yang pertama, penataan desa, di mana penataan desa ini terkait dengan peta tematik, transparansi, dan akuntabilitas. Yang kedua, perencanaan desa, di mana perencanaan desa termasuk dalam hal akurasi data, partisipatif warga, RPJMDes, dan RKPDes. Ketiga, kerjasama desa, termasuk tentang sebaran vegetasi, peta sebaran komoditi, potensi ekonomi wawasan, kelembagaan kawasan, pola kerjasama antar desa, RPKP, dan lainnya. Yang keempat, investasi masuk desa. Yang dimaksud investasi menyangkut tentang model pengembangan bisnis, sistem informasi desa, atau kawasan pedesaan, promosi, peta tematik, dan lainnya. Yang kelima, BUMDes bersama, yaitu usaha berbasis sumber daya alam lokal, sebaran unit usaha, manajemen pengelolaan, kerjasama, dan lainnya. Keenam, kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa yang dimaksud adalah tentang sedimentasi, potensi bencana, rob, kerusakan ekosistem atau ekologis, dan lainnya. Dan yang ketujuh, aset desa. Aset desa yang dimaksud adalah termasuk posisi aset, jumlah, luasan, serta peta sebaran aset, pemanfaatan aset, dan lainnya. Saat ini, sudah saatnya polemik data harus diselesaikan. Data dengan presisi tinggi, dengan sentuhan digital, harus dimulai dari desa, dan era 4.0 ini memberikan ruang keterbukaan dan kepastian yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia dari desa. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan baru yang mampu mengombinasi pendekatan konvensional dengan pendekatan digital berbasis partisipasi warga desa. Dengan sentuhan partisipasi warga, data spasial yang diperoleh digunakan untuk memperoleh data tematik parsial yang menyangkut tentang demografi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Yang kedua, peta desa sesuai aturan yang berlaku yang menyangkut tentang administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan lainnya. Serta yang ketiga adalah verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proyeksi pembangunan desa berbasis lahan, daya dukung desa, dan pengembangan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, ukuran-ukuran perencanaan dan pembangunan desa memiliki presisi yang tinggi yang dapat menghalau terjadinya manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supradesa. Contoh dari adanya pendekatan baru yaitu Sekolah Drone Desa atau yang disingkat SDD dan pemetaan desa yang dirancang oleh PSP3 IPB merupakan teknologi efektif, inklusif, serta partisipatif yang mampu memberikan informasi visual tentang potensi sumber daya alam desa atau kawasan pedesaan yang meliputi kesehatan vegetasi,
status kepemilikan lahan, vegetasi, tapal batas luas desa, infrastruktur, kondisi pangan, potensi air tanah, potensi ekonomi, dan resolusi konflik untuk pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Hadirnya sekolah drone desa ini untuk membangun desa dalam menghadapi perubahan teknologi yang demikian pesat. Sementara itu, konsep difusi inovasi teknologi yang dilakukan pemerintah masih berjalan sangat lambat dan berorientasi pada proyek. Akibatnya, terjadi kesenjangan informasi yang semakin memposisikan kawasan pedesaan semakin marginal dalam hal akses terhadap teknologi. Sekolah drone desa bertujuan untuk berbagi pengalaman dari desa-desa di Indonesia dalam tata kelola sumber daya desa. Terima kasih, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.